fayakun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saudara-saudariku, setelah Allah membangun ini semua, Allah subhanahu wa ta'ala menulis di arasnya, rahmati taghlub ghadabi. Kelembutan dan kasih sayangku melebihi kemurkaanku. Allah mempunyai kemurkaan, namun kelembutan dan kasih sayang Allah lebih besar daripada kemurkaannya. Terbukti setiap satu pahala yang kita perbuat Allah tulis 10 hingga 700 kali. Kalau dosa ditulis 1 saja, berarti kelembutan dan kasih sayang Allah 10 kali lebih besar dari kemurkaannya, atau sampai 700 kali lipat lebih lembut lagi. Lebih lagi kepada mereka-mereka yang dikehendaki Allah, lebih lagi dari 700 kali lipat. Di antaranya mereka yang puasa. Di hari yang mulia ini kita bergembira dengan kenikmatan besar. Kenikmatan terbesar adalah iman kita, dan kenikmatan itu adalah Allah sampaikan dengan terbitnya matahari risalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling lemah lembut dan ramah. Diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, di suatu malam yang sangat dingin, berkata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, keluar Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam itu. Entah kemana lalu kembali sangat kedinginan. Dia berkata, adfi ini, tutupi aku kedinginan. Maka di saat itu Siti Aisyah sudah tidak ada masakan apa-apa di rumahnya Rasul saat itu, kecuali hanya sebongkah gandum dan dimasakkan menjadi semacam roti satu. Itu untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam makan malamnya. Sudah disiapkan oleh Siti Aisyah itu. Maka saat Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, Rasul sallallahu alaihi wasallam belum makan makanan itu. Rasul masih kedinginan. Masuk kambing milik tetangga. Duk kambing masuk milik tetangga, ngambil makanannya Rasul. Marah Siti Aisyah, langsung bangkit dan ingin menyakitinya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, jangan sakiti kambing tetangga kita, biarkan makanan yang dimakannya, sisanya nanti aku yang makan. Sayyidina Muhammad, orang yang paling ramah, dan kita tidak akan pernah bisa mencapai budi pekerti seperti itu. Orang yang paling lemah lembut, sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Diriwayatkan seorang wanita Bani Dinar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari peperangan, berkata, sungguh azamallahu ajraki, ayahmu mati syahid. Dia berkata, ma akhbara Rasulullah. Rasulullah gimana kabarnya, kata wanita itu, dari Ansar Bani Dinar. Rasulullah sehat walafiat. Datang lagi orang lain, kakakmu wafat. Dia berkata, ma akhbara Rasulullah. Datang orang ketiga, anakmu wafat. Habis berarti keluarganya. Suaminya wafat, ayahnya wafat, anaknya wafat, kakaknya wafat, habis keluarganya. Ia masih berkata, ma akhbara Rasulullah. Rasulullah kabarnya gimana? Maka dikatakan Rasulullah sehat walafiat. Dullani ilaih, tunjukkan aku kepada Rasul. Maka ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dan dilihat, maka berkata wanita itu, kullu musibah dunaka jalal. Semua musibah selainmu kecil ya Rasulullah, asal kau sehat walafiat. Itulah cintanya para sahabat radhiyallahu taala anhum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan selanjutnya dengan doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesejukan sebagaimana sejuknya pagi hari ini hati kita diberi kesejukan
masa depan kita diberi kesejukan, diberi kedamaian dan kesejahteraan, dijauhkan dari segala musibah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan cobaan-cobaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupkannya dan menjauhkan dari kita, dari kota kita, dari bangsa kita, dan dari seluruh wilayah barat dan timur. Semoga Allah limpahi kedamaian, dan semoga para tamu-tamu kita, para ulama kita, para sesepuh kita, juga ayahanda Bapak Presiden kita, semoga Allah Subhanahu wa taala beri beliau kekuatan, dan Allah Subhanahu wa taala beri beliau kemampuan dan ketenangan di dalam menjalankan tugasnya, karena tugas yang paling berat ini tugas beliau di seluruh bangsa ini, tugas beliau yang paling berat sebagai kepala negara. Kita doakan semoga Allah beri beliau kedamaian dan ketenangan memimpin negeri ini, dan juga kita berdoa untuk wilayah kita, untuk bangsa kita dan lainnya, diri kita, keluarga kita. Semoga Allah turunkan kedamaian, keindahan, kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirah. Wahai sang pemilik dunia dan akhirah, faqulu jami'an ya Allah, ya Allah.